Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, pagi ini bersama saya, Davis Pinontoan. Sebagai anak muda tentunya merindukan begitu banyak prestasi, tapi juga bisa membanggakan keluarga, membanggakan sekolah, dan juga membanggakan masyarakat. Di ajang nasional maupun di ajang internasional. Nah, di hari ini kita akan membahas terkait dengan perkuat daya saing melalui ajang kompetisi di luar sekolah. Pagi ini saya sudah bersama dengan dua narasumber, yang satunya sudah mengikuti ajang di nasional, tapi yang satunya sementara mempersiapkan diri. Nah, seperti apa perbincangan kita pagi ini? Langsung saja saya menyapa Jaziel Paparang. Iya, selaku Mr. Teen Education Indonesia 2026. Iya, betul. Iya, panggilnya Jaziel ya. Iya. Apa kabar Jaziel? Sangat baik. Iya, terima kasih Jaziel sudah datang di Kompas TV Manado ya. Meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang ada. Dan hadir juga hari ini Natania atau Nikita Keles ya. Lekes. Iya. Selaku Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026. Iya, Nah, halo Kak. iya, apa kabar Nikita? Puji Tuhan, luar biasa. Iya, Nikita terpilih sebagai Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026. Iya, Tentu ada tanggung jawab juga yang diemban sebagai Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara. Terima kasih sudah hadir di program kami, Sapa Manado. Sama-sama, Kak. Iya, Jaziel dan Nikita, kalau Jaziel sudah di ajang nasional, tapi Nikita sementara mempersiapkan diri ke sana. Nah, saya ke Jaziel dulu. Nah, Jaziel, apa yang mendorong Jaziel untuk mengikuti ajang-ajang atau kompetisi ini di luar sekolah begitu? Oke, izin menjawab ya Bapak. Nah, untuk motivasi dari Jaziel sendiri, yaitu yang pertama, Jaziel itu mau membuktikan sejauh mana perubahan Jaziel itu sudah meningkat. Karena kalau saya mau dilihat ulang, Jaziel itu sebenarnya backgroundnya itu bukan anak yang baik. Waktu SD itu Jaziel itu bisa dibilang anak yang keras kepala gitu. Suka membangkang semua orang tua, ngelawan, nggak mau ngikutin perintahnya. Nah, setelah saat SMP ini, saya udah mulai kayak memperbaiki diri saya sendiri gitu loh. Karena waktu itu saya sangat kagum dengan orang tua saya yang dimana sudah disekolahkan di sekolah yang bagus dan juga mahal. Nah, maka dari itu saat Jaziel sudah mulai menjabat sebagai sekretaris OSIS di SMP Benjar 2, itu Jaziel ingin menguji kemampuan Jaziel di dalam ajang Putra Putri Remaja Sulawesi Utara 2026. Dan itu ajang pertama? Iya, itu ajang pageant pertama Jaziel. Oke. Kemudian setelah itu berkelanjutan sampai mengikuti di ajang nasional. Iya, betul. Ya. Tapi selain Putra Putri Remaja Sulawesi Utara ada lagi yang? Karena yang pertama ya? Iya. Oke. Apa yang mendorong sampai mengikuti Putra Putri Remaja? Apa melihat vokasinya atau tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini atau seperti apa? Jujur kalau saya motivasi utama atau tujuan utama itu seperti tadi, kayak ingin mengembangkan diri Jaziel gitu. Karena kalau misalnya mau dilihat ulang ke masa lalu, jujur Jaziel sangat malu dengan masa lalu Jaziel dulu. Dan juga waktu itu Jaziel kan kurang pede gitu kan. Nah, serta mengikuti ajang-ajang seperti ini, Jaziel udah bisa mulai public speaking, pede di depan banyak umum. Dan juga selain itu juga Jaziel itu kayak mau ngebuktiin ke teman gitu loh. Soalnya pas waktu saat MPLS atau saat Jaziel masa di sekolah SMP Benjar 2 ini, Jaziel itu bisa dibilang kayak sering diremehkan gitu. Karena kalau misalnya mau dilihat apa gitu yang mau dilihat, kalau dari penampilan nggak terlalu gimana-gimana, nggak seganteng orang lain, nggak self confidence agak kecil nih berarti ya, kurang ya ini agak. Kepercayaan diri ini perlu ditingkatkan akhirnya mengikuti ajang seperti ini atau? Iya, maka dari itu kalau sekarang kalau ada apa-apa udah langsung gas aja gitu. Kayak udah sih, kayak kalau misalnya orang-orang mau bilang apa ke diri saya tentang fisik saya, ya udah kan saya yang ikut aktivitas ini, saya yang ikut kegiatan ini. Pada ujung-ujungnya juga kan Jaziel juga kan ikut seperti hal ini juga. Jaziel juga yang berusaha. Kalau misalnya mereka mau ngatain apapun itu, nggak ada dampak jujur. Iya, karena membanggakan bukan hanya untuk diri Jaziel tapi juga untuk sekolah sebenarnya ya. Iya, SMP Kristen Ebenezer. Iya. Iya. Oke. Selain Jaziel juga hadir di sini Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026. Menarik apa yang disampaikan oleh Jaziel terkait dengan bagaimana dia mendorong jati dirinya supaya mampu berkembang dan public speakingnya semakin baik, melihat dengan apa yang sudah dia alami sejauh ini begitu. Kalau dari Nikita sendiri, apa alasan yang mendorong Nikita untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini? Apa sebelumnya sudah ada ajang diikuti? Belum, ini pertama kali juga. Ini pertama kali. Iya. Okay. Baik. Jadi kalau dari Nikita pribadi, dari
Nikita kecil sampai SMA itu Niki kurang percaya diri, jadi kurang pede dengan penampilan, dengan public speaking Nikita, jadi masih sangat-sangat kurang. Nah, oleh sebab itu ketika memasuki kuliah, Niki mulai ingin berubah, ingin membuktikan kepada orang-orang tentunya bahwa Nikita bisa lebih, Nikita bisa jadi pribadi yang percaya diri. Jadi dengan Nikita bertemu dengan duta kesehatan, tentunya itu jadi wadah untuk Nikita mengembangkan kepercayaan diri juga. Karena Nikita perawat ya, keperawatan, jadi sama seperti passionnya Nikita di duta kesehatan. Jadi Nikita rindu untuk mengedukasi teman-teman, mengajak teman-teman tentunya untuk hidup sehat. Ya, Nikita sekarang masih kuliah. Iya, masih kuliah. Kuliahnya di Universitas Kelabat. Universitas Kelabat, jurusan keperawatan. Jurusan keperawatan. Iya, oke. Berdasarkan pengalaman atau bidang ilmu yang digeluti, akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti ajang di luar sekolah duta kesehatannya. Iya. Apa yang membuat Nikita merasa match begitu antara perkuliahan kemudian dengan apa yang diikuti sampai akhirnya terpilih begitu? Kalau dari Nikita, karena duta kesehatan itu ya kesehatan sama seperti keperawatan juga, kita di kesehatan kan tentunya. Nah, Nikita melihat duta kesehatan itu wadah yang sangat cocok dengan passionnya Nikita di keperawatan. Jadi Nikita coba-cobalah untuk mengikuti duta kesehatan, dan di situ juga sangat membentuk kepercayaan diri Nikita, dan puji Tuhan bisa sampai winner di duta kesehatan. Oke. Apa ini tidak mengganggu ke sekolah? Karena kan biasa orang tua lebih berharap anak-anaknya itu berhasil di dalam dunia akademik dibanding dengan hal-hal seperti ini non akademik. Bagaimana Anda membagi waktu begitu antara sekolah dan juga bertugas di ajang ini begitu? Puji Tuhan dari kampus Nikita sendiri itu sangat mendukung Nikita untuk mengikuti ajang seperti ini, karena sangat membantu akreditasi kampus tentunya. Dan juga kalau dari manage waktunya Nikita, puji Tuhan karena dari SMP sudah mulai berorganisasi, jadi bisa membagi waktu dengan baik. Jadi tanpa mengurangi nilai Nikita di kampus, Nikita tetap bisa mengikuti pageant, mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya, baik. Kalau Jasiel sendiri bagaimana Jasiel bisa menyeimbangkan antara sekolah dan juga mengikuti kegiatan non-akademik seperti ini? Oke, kalau untuk Jazil sendiri tetap utamain sekolah ya, karena dari orang tua juga sebenarnya pengen Jazil itu kayak berhasil lewat sekolah ini. Nah, tetapi setelah orang tua melihat potensi Jazil, nah situ Jazil udah mulai mikir, oh kalau misalnya mau ikut-ikut ini terus, pasti kayak ada banyak waktu yang terbuang. Makanya Jazil sisihkan pokoknya yang utama itu sekolah, lalu kalau misalnya ada ajang ataupun kayak kegiatan itu nomor 2 kan. Nah, terus setelah itu juga tetap berusaha untuk belajar, meningkatkan nilai juga. Jadi supaya kalau misalnya bisa dibilang ingin menginspirasi teman-teman juga lah ya, kalau misalnya kita itu bisa bagi waktu kita walaupun kita dalam kesibukan juga. Nah, seperti itu Kak. Oke. Jadi memang ini apalagi Jasiel ini sudah memegang gelar Indonesia, jadi seluruh Indonesia ya. Jadi secara nasional Jasiel sudah punya tanggung jawab lebih lagi, bukan skup provinsi tapi sudah menasional gitu. Dan kita sedikit lagi akan ke nasional. Ya, kita akan berbincang di bagian berikutnya bagaimana mereka berdua berkontribusi untuk sekolah, bagaimana mereka bisa membangun semangat mereka sebagai anak muda untuk tetap membangun daerah juga. Ya, tetap bersama kami di Sapa Manado. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, dan pagi ini masih bersama saya Davis Pinontoan. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana anak muda ini berkembang di luar sekolah. Nah, tadi Jasiel dan juga Nikita sudah memberikan pengalaman mereka dan bagaimana mereka membandingkan antara atau menyeimbangkan antara sekolah, perguruan tinggi dan juga
ajang yang mereka ikuti dengan tanggung jawab yang ada sebagai Mr. Teen dan juga Putri Duta Kesehatan. Nah, saya ke Jaziel dulu. Jaziel, ketika mengikuti putra putri remaja terlebih dahulu kan. Nah, ini sebagai ajang awal Anda, kemudian putra-putri remaja yang membawa Anda ke nasional. Iya, betul. Apa yang membuat Anda senang dengan mengikuti putra-putri remaja? Untuk membuat saya senang sih, yang pertama udah pasti motivasi dari teman-teman seikatan juga, motivasi dari founder kita juga Kak Jani. Ya, saya sangat berterima kasih karena waktu itu pas Jaziel udah mau ke nasional itu memang didukung full sama Kak Jani. Dari awal memang dikasih bimbingan, dikasih arahan supaya Jaziel nanti bisa memberikan yang terbaik. Dan itu juga salah satu yang membuat Jaziel itu bisa senang. Iya. Selain itu juga sudah pasti dukungan dari teman-teman yang satu ajang juga atau satu ikatan, yang dimana saat kami udah mau pergi, mereka itu pasti masih ada gitu loh di bandara. Mereka menyapa kita, mereka say goodbye ke kita. Tapi kalau vokasinya memang fokus ke pendidikan. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan seorang Jaziel begitu sebagai anak muda, sebagai remaja untuk berdampak ke pendidikan di Sulawesi Utara? Apa yang sudah dilakukan? Baik, untuk yang sudah kami lakukan sudah pasti ada beberapa program yang sudah dijalankan dan puji Tuhan kami akan melancarkan program selanjutnya. Nah, untuk itu kami yang putra-putri remaja Sulawesi Utara sudah menjalankan beberapa program yang sudah pastinya memfokuskan ke fasilitas ataupun ke edukasi kepada anak-anak. Dikarenakan kami percaya kalau misalnya sebuah generasi muda itu dapat berkembang dari umur yang sangat muda ataupun dari anak-anak. Makanya kami itu sangat berfokus pada hal itu. Dan juga pada program selanjutnya kami juga akan berfokus pada hal itu juga. Dan itu seperti sebuah komitmen bagi kami untuk menekankan hal tersebut, Bapak. Kemudian kira-kira di mana saja yang sudah Anda dan teman-teman lakukan begitu? Berdampak ke anak-anak begitu dari sisi vokasi Anda pendidikan begitu. Baik. Kalau untuk dari kami pastinya sudah di sekitaran Sulawesi Utara atau di sekitaran Manado lah ya. Waktu itu kita pernah ke dinding besar Manado yang di sebelah jembatan Soekarno situ. Nah, di situ kami sudah melihat kalau misalnya fasilitas dari anak-anak yang mereka menempuh sebuah edukasi mereka ini kayak sangat kurang, bukan kurang layak sih, tapi kayak kurang nyaman gitu loh. Makanya kami itu kayak memberikan suatu harapan juga bagi mereka dalam edukasi, Kak. Baik. Jadi anak-anak di rumah dinding ya? Iya. Di area Pasar Besati? Iya, betul. Baik, selanjutnya saya ke Putri Duta Kesehatan. Sudah berapa lama menjabat, Nikita? Sudah mau 4 bulan. 4 bulan. Selama 4 bulan menjabat, kira-kira bersama dengan teman-teman, apa yang dilakukan sesuai dengan vokasi Anda di Duta Kesehatan? Kalau dari Duta Kesehatan sendiri itu, kami juga bersama-sama dengan komunitas putra-putri remaja, kami pergi ke dinding untuk bakti sosial tentunya. Kita memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak dan saat ini juga jalan proker kami untuk edukasi kesehatan melalui medsos, media sosial. Jadi kita mengedukasi di media sosial dan untuk kedepannya kami akan melakukan penanaman mangrove dan juga edukasi kesehatan di sekolah-sekolah. Dan pada hari Jumat kami akan melakukan edukasi kesehatan penyuluhan di sekolah di Kecamatan Kawangkoan. Jadi ke area Kabupaten Minahasa ya? Iya. Kemudian bicara soal persiapan Anda mengikuti ke ajang nasional. Nanti di ajang nasional yang akan Anda ikuti ajang apa? Duta Kesehatan Indonesia. Duta Kesehatan Indonesia. Nah, ini seperti apa persiapannya? Kalau dari kita sendiri persiapannya karena akan dimulai Agustus, masih melatih diri untuk public speaking, terus juga membuat video profile. Nah, itu masih dipersiapkan dan juga mencari-cari videografer tentunya untuk shoot. Jadi seperti itu. Baik. Jadi memang ini
Berarti masih sekitar 50% ya? Iya. Aha, tapi dari sisi public speaking dan sebagainya ini perlu dilatih juga. Tapi Iya, dukungan-dukungan dari pemerintah atau orang-orang sekitar, keluarga seperti apa kira-kira untuk ajang nasional? Bahkan kampusnya sendiri seperti apa? Kalau dari kampus sendiri sudah sangat merespon positif untuk Nikita lanjut ke nasional. Jadi dari kampus itu bersedia untuk mensponsori Nikita, mendukung Nikita untuk lanjut ke nasional nanti, bulan November nanti. Di bulan November, Iya, oke. betul. Iya, jadi nanti akan ada beberapa provinsi yang akan terlibat di sana. Nikita akan menjadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Iya, betul. Tentu ada apa namanya, ada beban tersendiri bagi Nikita karena membawa nama Sulawesi Iya. Utara ya. Oke, balik lagi ke Jasiel. Jasiel ini membawa nama Sulawesi Utara tapi juga sudah mengharumkan nama Sulawesi Utara. Mendapatkan gelar Mr. Teen Education Indonesia. Nah, tadi kan kalau dari putra-putri remaja, sorry saya balik lagi, apakah hanya pendidikan atau ada vokasi-vokasi lain yang difokuskan? Untuk kita itu namanya juga Putra Putri Pendidikan Indonesia ya. Pasti itu fokus utamanya itu ke pendidikan. Tapi selain itu juga beberapa program kami itu memfokuskan di hal yang lain seperti pembersihan sebuah lingkungan. Nah, program kami itu bakal dijalankan 23 Agustus dan itu berencananya di Bali. Oke. Dan itu fokusnya ke seperti yang tadi saya bilang, ke pendidikan dan juga ke lingkungan ataupun kebersihannya juga. Iya, ini kan fokusnya ke Mr. Teen Education, jadi otomatis fokusnya ke pendidikan ya. Tapi balik lagi saya, maksudnya tadi bagaimana bersama dengan putra-putri remaja Sulawesi Utara, apa-apa saja vokasi yang ada di sana, fokus kalian? Fokus kita itu kurang lebih sama sih. Pendidikan? Iya, Apakah pendidikan. pariwisata, kebudayaan, sosial, seperti apa kira-kira? Nah, itu juga ada Pak. Itu seperti kayak sudah pasti itu ada yang peduli dengan lingkungan. Waktu itu juga kita udah sempat berencana untuk membuat program yaitu yang dimana kita itu mencari sebuah pantai yang sangat kotor Bapak. Dan itu puji Tuhan sudah dapat dan akan dilancarkan. Tapi untuk itu kita sedang mengumpulkan sebuah dana. Dan juga seperti yang tadi ada program pendidikan yang berada di Manado itu yang di sekitaran Pasar Bersahati Bapak. Ya, oke. Kira-kira dari aktivitas Anda sebagai duta kesehatan, saya balik lagi ke Nikita. Nikita vokasinya memang fokusnya ke kesehatan, tapi melihat anak muda hari ini dari sisi kesehatan mental, psikisnya, sepertinya ada yang perlu kita perbaiki, begitu. Iya, betul. Bagaimana tanggapan Anda tentang anak muda hari ini dari sudut pandang kesehatan? Oke, baik, tanggapan dari Nikita sendiri, memang anak muda sekarang sangat-sangat insecure. Pokoknya medsos itu sangat mempengaruhi anak muda sekarang. Apa-apa diposting lah, mereka melihat sesuatu yang diposting merasa insecure, kurang percaya diri. Dan ya menurut Nikita itu harus kita rubah dan kita rangkul teman-teman yang merasa mereka kurang terhadap dirinya. Nah, jadi kalau dari Nikita pribadi tentunya kalau kita memiliki teman yang kita melihat mereka kurang percaya diri atau mungkin menutup diri, mari kita rangkul. Jadi kita bisa panggil, bercerita atau curhat. Tentunya kalau teman-teman dekat ya lebih nyaman ya. Jangan langsung ke orang-orang yang tidak. Yang pasti perlu yang lebih dekat dulu. Kita memulai dari sesuatu yang ada di lingkaran kita dulu, kemudian kita keluar ya. Nanti di segmen terakhir kita akan bicara terkait dengan persiapan-persiapan dari Nikita, tapi juga dari Jasiel. Apa-apa saja nanti program-program yang tadi sudah sempat disampaikan, tapi selama 1 tahun ke depan ini Jasiel pasti akan keluar masuk Sulawesi Utara juga bersama dengan teman-teman di luar. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di segmen terakhir perbincangan pagi hari ini masih mengupas terkait dengan aktivitas dari kedua anak muda ini yang tentunya melakukan aktivitas di luar sekolah ya. Ini sebagai bentuk bagaimana mereka berdaya saing juga ketika berada di luar sekolah. Nah, balik lagi ke Jasiel. Jasiel, tadi ada beberapa poin yang Anda sampaikan termasuk program-program yang akan dijalankan ke depan di Bali. Bagaimana Anda masih tetap membangun konektivitas dengan teman-teman di luar daerah begitu supaya program ini akan tetap berjalan?
Nah, baik Bapak. Untuk soal itu kami sudah pastinya berkomunikasi. Nah, karena dari waktu itu pas persiapan program itu kami itu sudah mulai kayak berdiskusi itu Bapak. Itu merencanakan sesuatu apa yang akan kita buat di sana, Ya. apa yang akan kita lakukan dan apa aja yang bakal kita buat selama kita di sana untuk berdampak bagi lingkungan sekitar Bapak. Ya. Mengingat lagi kalau misalnya Bali ini sebuah tempat pariwisata yang cukup terkenal di Indonesia Bapak. Nah, maka dari itu kita juga sebagai generasi muda Indonesia sangat bersyukur dengan adanya pariwisata ini. Dengan itu kita kayak berusaha membuat lingkungan ini menjadi lebih baik gitu. Dikarenakan kami percaya kalau misalnya dengan hal ini pasti bukan hanya berdampak bagi luar saya, tetapi juga sangat berdampak bagi dalam negeri ini, Bapak. Oke. Iya. Kemudian kira-kira selama mengikuti kegiatan, nah ini kan kalau Jaziel sudah sampai di ajang nasional nih, Iya. bagaimana kompetisi di sana? Kalau kompetisi di sana itu sudah pasti sangat ketat, ketatnya ketat banget. Jadi berjumpa dengan teman-teman yang punya secara kognitif punya kemampuan luar biasa juga ya? Iya, Bapak. Soalnya waktu itu juga bahkan sampai kegiatannya itu kita bisa sampai tidur subuh. Waktu Apa-apa saja yang dilakukan? Nah, itu satu hari itu bisa kayak 5 sampai 7 kegiatan Bapak yang berbeda. Itu apa? Seperti seminar, menerima materi dan sebagainya atau bagaimana? Iya, itu sudah pasti ada materi dan juga penyampai materinya itu orang-orang yang luar biasa seperti ada Kak Seto dan juga Bapak DPR yang berada di Jakarta sana. Selain itu juga ada namanya rehearsal yang itu dimana kami itu kayak latihan opening dance kami supaya nanti kayak pas grand finalnya itu udah bagus gitu. Ya. Terus selain itu juga kita ada namanya persiapan untuk ujian kompetisi, kayak sebuah ujian untuk mengetahui udah sampai mana gitu Ya. wawasan kita. Baik, kalau talent show kemarin ada? Ada Bapak. Iya, kamu fokusnya ke talent apa? Puji Tuhan ya karena saya sudah fokus di pelayanan, jadi saya itu talent show-nya itu banners Bapak atau kayak panji gitu. Iya, banners ya. Iya. Oke, iya. Kemudian setelah terpilih menjadi Mr. Teen Education Indonesia 2026, tentu ada yang akan Anda kerjakan. Apa kira-kira visi Anda ke depan untuk posisi Anda hari ini dengan tanggung jawab yang ada? Nah, karena saya sudah tahu tanggung jawab saya sudah sangat besar, lebih besar daripada sebelumnya, pasti saya itu punya sebuah komitmen Bapak untuk visi ini. Yang pertama itu bakal menjalankan sebuah program saya, dikarenakan saya percaya kalau misalnya yang menghidupkan Selempang kita itu bukan karena jabatan kita atau nama yang sudah kita bawa, tetapi justru yang menghidupkan hal tersebut itu adalah program Bapak, seperti advokasi kita. Nah, advokasi saya itu namanya Equality of Education ataupun kesetaraan dalam edukasi. Nah, program ini itu berfokus di fasilitas edukasi atau fasilitas sekolah begitu. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak di Indonesia itu nggak dapat fasilitas edukasi yang nggak layak, gitu, yang kurang layak, ataupun bahkan ada yang sampai nggak ada papan tulis sama sekali ataupun nggak ada meja belajar sama sekali. Nah, makanya saya memulai Bapak dari Sulawesi Utara ini, dan selanjutnya nanti kalau misalnya ada kegiatan di luar, saya akan berusaha sebaik dan sekuat saya agar saya bisa membawa dampak yang dari Sulawesi Utara ini ke depan keluar juga Bapak. Oke, baik. Saya ke Nikita. Nikita, ini kan ada persiapan terkait dengan vokasinya, apa yang dia akan bawa, ya kontennya. Kalau Kak Nikita, bisa nggak kita spill sedikit kontennya? Atau memang perlu ditahan supaya nanti bisa jadi surprise nih di ajang nasional? Atau kira-kira ada tugas-tugas kah dari Duta Kesehatan Indonesia seperti apa yang perlu dipersiapkan begitu? Oke, baik. Kalau tugas-tugas yang dari Duta Kesehatan saat ini belum ada karena baru mau jalan ya pemilihannya itu nanti Agustus. Ya. Jadi saat ini belum ada sama sekali, baru timelinenya aja yang dirilis. Nah, jadi kalau vokasi dari Nikita sendiri itu mau menjadikan Sulut, masyarakat Sulawesi Utara itu lebih sehat tentunya. Melalui apa? Niki mengambil edukasi kesehatan karena Niki percaya tidak semua masyarakat dapat pengetahuan dan informasi yang benar dan juga yang relate, yang benar-benar informasi yang akurat. Nah, jadi di sini Niki hadir sebagai
agen perubahan untuk memberikan informasi-informasi yang tentunya yang benar, yang akurat, sesuai dengan referensi-referensi yang ada tentunya, yang benar juga, yang akurat. Independen, terpercaya. Iya, oke. Tapi ya, kira-kira di usia muda ini ya, untuk generasi muda yang sementara menyaksikan kalian berdua dengan kapasitas yang ada, saya kasih kesempatan untuk Jasiel terlebih dahulu. Jasiel, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke generasi muda hari ini yang sementara bertumbuh, berkembang, untuk mungkin yang punya kerinduan seperti Jasiel? Ada yang ingin Jasiel sampaikan ke teman-teman? Ada, Bapak. Sebagai closing statement. Oke, untuk dari saya sendiri, saya menyarankan untuk semua generasi muda sekarang itu untuk mengembangkan bakat dan talenta kalian. Kenapa? Karena dari yang saya sudah lihat bahwa kebanyakan generasi muda sekarang membuang-buang waktu mereka itu di dalam hal yang negatif. Seperti apa? Seperti merokok ataupun mengonsumsi narkotika, di mana hal tersebut itu sangat berpengaruh bagi kesehatan kita dan juga untuk kedepannya. Nah, maka dari itu saya mengajak dan merangkul kita semua sebagai generasi muda Indonesia yang akan bekerja dan akan menginspirasi semua juga, dan saya juga mengajak kalian semua untuk melakukan hal yang sama seperti saya, yaitu menjadi agen perubahan, karena menurut saya ini bukanlah hal yang termasuk susah, dan ini juga termasuk kepercayaan diri juga ya Bapak, dan ini juga termasuk jalan pintas menuju masa depan kita yang baik. Oke, terima kasih Jasiel. Nikita, singkat. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman di luar sana, pesan Nikita untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena jika kita tidak pernah mencoba, kapan kita tahu kita akan sukses. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kalau bukan kita yang jaga kesehatan, lalu siapa lagi? Okay. Terima kasih. Kalau bukan kita yang jaga kesehatan, siapa lagi? Dan kalau memang harus berani mencoba, karena kita belum tahu kapan waktunya kita bisa mengubah masa depan kita dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh Jasiel dan Nikita. Jasiel, terima kasih banyak, Mr. Teen Education Indonesia 2026, dan terima kasih banyak juga buat Nikita Lekes selaku Putri Duta Kesehatan Sulawesi Utara 2026. Sukses untuk ajang nasionalnya. Amin. Semoga Terima bisa kasih, membanggakan Sulawesi Utara seperti yang dilakukan oleh Jasiel ya hari ini. Dan akhir kata, saya Davis Pinontoan mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.